Ya namanya juga konspirasi, bisa benar bisa salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Azan di Setia Budi Channel. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama, gua turut bela sungkawa atas musibah jatuhnya Sriwijaya Air SJ 185 tujuan Jakarta Pontianak. Semoga para korban diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini, gue bakalan bahas mengenai time traveler yang di-request oleh Bang Ayuda Project. Time traveler atau penjelajah waktu adalah seseorang yang melakukan perjalanan waktu dari masa lalu ke masa depan ataupun sebaliknya. Walaupun dalam hal ini masih dalam perdebatan antara banyak orang maupun ilmuwan. Nah, kali ini gue bakalan bahas 5 time traveler yang melakukan perjalanan waktu yang sudah terrecord di artikel maupun di internet. Siapa saja? Tonton terus video ini ya. Sebelum mulai videonya, gue ingetin lagi nih ke kalian. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, ayo like, share, subscribe video ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Jika kalian yang sudah mensubscribe channel ini, berarti kalian sudah mendukung perkembangan channel ini untuk kedepannya. Sudah siap? Take your pillow and enjoy this video. Yang pertama, perjalanan waktu yang ditempuh oleh Al Bielek. Seperti dikutip dari ufoinsight.com, Al Bielek melakukan perjalanan waktu selama 2 tahun. Yang pertama adalah di tahun 1980. Bielek mengklaim bahwa dia terlibat dalam proyek besar di Amerika Serikat yang bernama The Montauk Project. Montauk, itulah. Proyek ini merupakan sebuah proyek besar Amerika Serikat untuk meneliti perjalanan waktu, UFO, dan alien, serta misteri adanya aktivitas paranormal. Dan yang kedua, pada tahun 2749, Al Bielek mengatakan pada tahun tersebut terjadi Perang Dunia Ketiga dan tatanan dunia baru, tidak adanya pemerintahan sama sekali. Teknologi pada tahun 2749 sangat dimanfaatkan. Teknologi ini bernama Synthetic Intelligence Computer System. Sistem ini mengganti pemerintahan yang ada, yang biasanya kan ada presiden, perdana menteri, raja maupun ratu. Nah, sekarang diganti dengan teknologi. Atau bisa jadi robot, Doraemon mungkin. Wait a minute. Namun, perkataan Al Bielek ini belum ada bukti yang nyata. Ya, namanya juga konspirasi, bisa benar, bisa salah gitu. Yang kedua, itu ada Andrew Coulson. Andrew Coulson melakukan penipuan perdagangan saham pada tahun 2000. Oleh karena itu, dia ditindaklanjuti oleh FBI telah melakukan insider trading. Dia berinvestasi sebesar 800 US dollar dan dalam waktu 2 minggu nih, Andrew Coulson ini mencapai 350 juta dolar. Meningkat sekali dalam 2 minggu. Diketahui Andrew melakukan 126 kali trading tanpa melakukan kegagalan. Bisa kebayang gak tuh betapa ahli banget nih si Andrew Coulson ini. Menurut The Guardian, Andrew diinterogasi oleh FBI terkait tuduhan kecurangan. Andrew mengatakan bahwa dia sudah mengetahui pasar saham di masa yang akan datang karena dia mengaku dia berasal dari tahun 2256. Ya tentu saja, FBI tidak percaya akan hal ini. Namun banyak yang berkata bahwa
Dia memohon untuk dilepaskan dengan jaminan dia akan memberitahu keberadaan yang pertama Osama bin Laden dan adanya Perang Dunia Ketiga. Namun setelah dibebaskan, Andrew Coulson ini menghilang bak ditelan bumi. Ada yang berpendapat Andrew Coulson ini kembali ke tahunnya di 2256. Keberadaannya kan dia akan dilansir dari The Guardian. Nah, otomatis koran-koran yang ada di sana pada saat itu memfoto dirinya dan memiliki artikel-artikel mengenai dirinya. Namun setelah menghilang, artikel dan foto-foto tentang dirinya itu hilang begitu saja. Seperti kalau kalian pernah nonton Back to the Future yang pertama, di mana ada peran tokoh Marty. Jika tidak menyelamatkan ayah dan ibunya, dia dan saudara-saudaranya akan menghilang. Ya, seperti ada paradoks lah. Gue juga pernah menjelaskan tentang paradoks di Parallel Universe. Nanti kalian habis ini bisa nonton ya. Nanti gue lengkapin linknya di deskripsi atau di sini. Kalian tinggal klik aja ya. Yang ketiga adalah John Titor. John Titor adalah time traveler yang terkenal pada tahun 2000-an. Nah, ini time traveler yang pernah gua dengar dari internet, dari ya kabar mengenai cerita-cerita dari banyak orang. Dia merupakan prajurit Amerika. John ini berasal dari tahun 2036. John Titor lahir pada tahun 1998. Dia melakukan perjalanan waktu ke tahun 1975 untuk mengambil komputer IBM 5100. Nah, setelah berhasil mengambil komputer IBM 5100, dia berkunjung ke tahun 2000 untuk menjenguk orang tuanya. Untungnya nggak salah alamat kayak Ayu Ting Ting. Di mana? Menurut John Titor, di tahun 2036, komputer IBM 5100 dapat memecahkan masalah pembacaan pemrograman yang disebut Unix. Pernyataan John Titor ini untuk mengambil komputer IBM 5100 dibenarkan oleh pihak IBM itu sendiri. Dan nggak sampai di situ nih, halaman strangersdimension.com melansir bahwa John Titor melakukan perjalanan waktu dengan mesin waktu yang bernama C204. C204 ini dibuat oleh organisasi yang bernama GE, General Electric. Mesin ini dapat memuat 3 orang dengan maksimum kecepatan 60 tahun ke masa yang akan datang dengan jarak tempuh waktu 10 tahun per jam. Bayangkan secepat apa? 120 km per jam di jalan tol aja udah goyang-goyang, apalagi 10 tahun ke depan. Cepatnya gimana tuh? Orang gitu. Seperti itu. Yang keempat, adanya Hakan Nordqvist. Di tahun 2006, berawal dari pipa ledeng yang bocor. Hakan Nordqvist membetulkan pipa ledeng yang bocor. Ini konyol juga nih. Dia mengatakan bahwa dalam pipa tersebut adanya cahaya yang menghampiri. Ketika Hakan terbangun, Hakan mengklaim dia berada di tahun 2042. Lalu, dia bertemu dengan dirinya di masa depan yang berumur 72 tahun. Untuk membuktikan dia melakukan perjalanan waktu, dia akhirnya mengabadikan momen tersebut dengan membuat video bersama Hakan yang berumur 72 tahun. Buktinya, ya di video tersebut tatonya itu sama di lengan kanan. Namun banyak orang mengklaim bahwa Hakan membuat atau mengada-ngada membuat video tersebut untuk kepentingan pribadinya, untuk keperluan iklan perusahaan asuransi ketika dirinya pensiun. Apakah kalian percaya? Silahkan komen di bawah. Yang terakhir, perjalanan waktu yang dilakukan oleh J. Bernard Hutton and Hawking Brand. Pada tahun 1932, keduanya melakukan perjalanan untuk tugas melaporkan galangan kapal di Hamburg, Jerman. Setelah tugasnya selesai, mereka berdua meninggalkan lokasi. Namun ketika di perjalanan, mereka
mendengar suara bising lalu lalang pesawat tempur, dan ketika melihat ke langit, mereka merekam video yang sedang terjadi. Lalu, mereka pulang ke rumah lalu mengembangkan gambar yang diambil. Tapi ketika mereka mengembangkan gambar yang mereka ambil, gambar tersebut lenyap begitu saja. Menurut editornya, mereka berdua sedang mabuk kepayang. Kayak lagu dangdut. Pada tanggal 25 Juli 1943, Bernard Hutton pindah ke London, Inggris, dan dia melihat surat kabar. Dalam surat kabar tersebut memberitakan bahwa serangan udara di Hamburg, Jerman, yang mana dia melihat kejadian tersebut pada 11 tahun lalu. Bisa terbayangkan kan? Apakah kalian percaya oleh Bernard Hutton dan Joachim Brandt? Silakan tulis komentar di bawah ya. Ya, gimana menurut kalian tentang time traveler? Apakah kalian percaya atau masih skeptis gitu untuk hal ini? Silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Sebelum berpisah, gue ingetin lagi nih ke kalian. Ayo like, share, subscribe video ini agar kalian gak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di Setiabudi Azan dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video berikutnya. Cheerio!